Shalom, perkenalkan nama saya Pendeta Trisepti Aditya STH dari Resort Karakuala. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas yang menjadi dasar perenungan bagi kita pada saat ini diambil dalam 1 Yohanes 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 dengan perikop Kristus pengantara kita. Sebelum saya membaca dan merenungkan firman Tuhan bagi kita semua, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan kembali membaca, merenungkan firman Tuhan. Hamba-Mu dengan kerendahan hati memohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berkati sidang jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami semua pun diberkati. Amin. Saya akan membaca demikian bagi kita semua dengan perikop Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan judul nas Alkitab kita, ada kata perantara. Nah, kalau kita membaca Alkitab, ada kata perantara seperti yang diartikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perantara adalah menjadi penengah dalam suatu perselisihan atau perkelahian, bahkan juga peperangan. Dikatakan tujuan seorang perantara yaitu menciptakan adanya kedamaian di dalam antara yang berselisih paham atas dasar kebenaran, keadilan, bahkan kasih. Pada tahun 1963, Bapak Ibu, ada surat edaran berisikan amanat di mana dikatakan yang paling terkenal dari abad ke-20, yaitu disebut ensiklik. Surat ini dikeluarkan oleh Paus Yohanes ke-23, yang mana berisi tentang menegakkan perdamaian yang universal atau berlaku untuk seluruh dunia. Berdasarkan kebenaran, keadilan, kemurahan, dan kebebasan, salah satu kalimat pembukaannya adalah damai di bumi. Yang paling dirindukan oleh semua orang dari segala zaman dapat ditegakkan dengan kuat hanya apabila perintah yang ditetapkan oleh Allah dapat ditaati dengan setia. Oleh sebab itu Bapak Ibu sidang jemaat, seorang Paus Yohanes ke-23 ini telah dan sangat pantas dikatakan sebagai perantara. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya dikatakan di abad yang sama juga, Mohandas Karamchand Gandhi, ia menentang kebijakan Inggris yang selalu tidak adil dengan cara menerapkan 4 ajaran, yaitu ahimsa, tidak membunuh, hartal. Dilansir dari situs Hindustan Times 30 Maret 1919, hari hartal atau
pemogokan di seluruh India. Mahatma Gandhi menerapkan dengan cara berpuasa dan melakukan aktivitas keagamaan. Swadesi mencintai negara sendiri, cinta tanah air, dan Satyagraha menolak tunduk kepada ketidakadilan dan tekad menuntut kebenaran. Salah satu Bapak Ibu sidang jemaat, upaya pendamaian yang paling dikenang dari Mahatma Gandhi adalah puasa yang dilakukan selama 21 hari atas kebijakan Inggris yang membuat rakyat India begitu sangat sengsara. Puasa terakhir yang dilakukan di New Delhi yaitu pada tahun 12 Januari 1948, yaitu untuk membujuk umat Hindu dan Muslim agar bekerja sama menuju suatu perdamaian. Boleh kita katakan Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Mohandas Karamchand Gandhi sebagai perantara. Selanjutnya adalah Yesus Kristus sebagai perantara. Dari paparan sebelumnya, seorang perantara memiliki dasar dan tujuan yang sangat begitu mulia, yaitu agar terciptanya sebuah kedamaian yang penuh kasih, keadilan, begitu juga dengan kebenaran. Berbicara mengenai Kristus sebagai perantara, hal ini jauh melampaui tentang apa yang terjadi di dunia saja, melainkan apa yang terjadi antara manusia dan Tuhan, antara di bumi dan juga di akhirat. Dalam hal ini, yaitu mengenai hubungan manusia dan Tuhan, di mana antara manusia dan Tuhan telah terjadinya suatu perselisihan yang tidak mungkin bisa diselesaikan oleh manusia itu sendiri. Dengan menyelisik ke belakang, bahwa yang menjadi penyebab utamanya adalah dosa. Kejadian itu berawal dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kalau kita bisa membuka Alkitab dalam Kejadian 3, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Munculnya ketidaktaatan dalam pribadi Adam dan Hawa, serta dampak buah pengetahuan yang baik dan yang jahat akhirnya membuat manusia mampu menciptakan kebenaran-kebenarannya sendiri. Dalam hal ini terus diturunkan antara generasi ke generasi selanjutnya, maka jangan heran Bapak Ibu jika ada perselisihan antara kebenaran Tuhan dengan kebenaran yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Pembenaran manusia itulah yang menjadi salah satu dosa yang terus melekat dan menutupi pengetahuan manusia untuk dapat menyelami kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saya bisa mengambil contoh, misalkan saja saya boleh berjudi untuk menafkahi keluarga. Saya boleh membalas musuh dengan menghukumnya setimpal perbuatannya. Saya boleh membunuh. Saya boleh korupsi. Saya boleh berzina. Saya boleh beristri. Saya boleh bersuami lebih dari satu. Bahkan saya boleh mabuk-mabukan. Saya boleh berpesta pora. Saya boleh sombong. Saya boleh berdusta. Nah Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak hal yang dilakukan oleh manusia pada saat ini. Bahkan dikatakan kalau contoh lain saja, saya boleh menggunakan jabatan dan kekuasaan untuk kepentingan saya sendiri. Ada banyak hal contoh lain yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Inilah dikatakan Bapak Ibu sedang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pembenaran-pembenaran manusia yang kalau kita bandingkan dengan kebenaran Tuhan,
pasti jauh sangat berbeda. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat hal tersebut terus dilakukan oleh manusia karena buah pengetahuan yang baik, buah pengetahuan yang buruk telah menjadi darah daging dan tulang manusia itu sendiri. Di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang kedua, satu-satunya yang bisa menjadi pendamaian itu sendiri adalah yang memiliki kuasa penuh dan hak yang mutlak. Siapa lagi Bapak Ibu sidang jemaat? Tentu kalau bukan Tuhan itu sendiri. Karena jikalau manusia yang sudah cemar dosa, ia tidak mungkin bisa membersihkan dosa itu dengan kemampuannya sendiri. Tidak mungkin sapu yang kotor bisa membersihkan lantai yang kotor juga. Contoh saja, contoh sederhana Bapak Ibu. Seorang yang dari masa kecil telah berani melakukan kejahatan, bahkan sampai ia dewasa pun tetap dilakukannya, maka sangat sulit baginya, bahkan tidak mungkin ia akan berubah menjadi seorang yang baik, seseorang yang penuh kasih hanya dengan pengertiannya sendiri. Maka dari itulah dikatakan Bapak Ibu, dibutuhkan sesuatu yang dapat menembus dan membongkar pola pikir serta berkuasa penuh atas dirinya. Sehingga ia tidak lagi dikontrol oleh kebenarannya sendiri. Maka oleh sebab itu, hanya sesuatu yang berkuasalah yang mampu melakukannya, yaitu Tuhan Yesus yang langsung sebagai perantara antara kebenaran manusia yang salah dan kebenaran Allah yang maha sempurna. Dengan cara apa hal itu dapat didamaikan? Satu-satunya jalan terbaik adalah melalui firman yang hidup, kebenaran yang hidup, terang yang terus bersinar dalam hidup manusia, sehingga gelap tidak menguasainya lagi. Injil Yohanes 1 ayat yang ke-14 mengatakan Bapak Ibu sidang jemaat, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Penuh kasih, karunia, dan kebenaran Tuhan, penuh berarti dikatakan Bapak Ibu tidak ada lagi hal lain selain kepenuhan itu sendiri. Penuh kasih, karunia, dan kebenaran Tuhan, dan wujud kebenaran itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Maka untuk itulah hanya Yesus Kristus satu-satunya perantara yang memiliki hak mutlak yang mampu menguduskan pengertian manusia, menyelamatkan manusia dari keterjatuhannya dalam dosa ketidakbenaran. Sehingga karunia Yesus pun melayakkan manusia untuk mendapatkan keselamatan hidup kekal bersama Yang Maha Kudus. Sehingga Bapak Ibu tertulis di dalam firman Tuhan Yohanes 14 ayat yang ke-20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalimat ini tersirat adanya suatu penyatuan yang kudus, yaitu penyatuan tentang kebenaran yang sejati. Sehingga kebenaran yang ada dalam pola pikir manusia pun searah dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka akhirnya dikatakan banyak sekali pertobatan dan penyelamatan manusia yang terjadi selanjutnya. Dan sampai detik ini dikatakan juga di tanah Kalimantan pun banyak sekali orang Dayak yang telah bertobat. Banyak sekali orang Dayak hidup baik dan hidup benar, menerima Yesus Kristus
sebagai satu-satunya juru selamat. Semua itu adalah akibat dari anugerah dan kuasa Tuhan dalam kebenaran Yesus Kristus itu sendiri. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat yang kelima hingga yang keenam, tetapi barang siapa menuruti perintahnya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus adalah pengantara kita, dan kita pun telah didamaikan oleh Kristus. Sehingga kita pun wajib sebagai pengantara dimanapun kita berada, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam keluarga, baik di dalam jemaat, bahkan baik di dalam pekerjaan, pelayanan, bahkan di tengah masyarakat kita. Agar kedamaian itu terus tersebar lebih luas lagi melalui pola hidup kita sebagai murid Kristus yang cinta akan kebenaran dan juga kedamaian. Karena kedamaian dan kebenaran itu penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan. Kami percaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami meyakini hidup kami semata-mata diberkati oleh Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus kami berdoa dan terus bersyukur. Amin.